Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. As-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan memulai pelajaran kita di dalam mengkaji kitab Usul As-Sunnah karya Abdullah bin Zubair Al-Qurashi yang dikenal juga dengan Al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu ta'ala. Nah, buku ini adalah buku yang membahas tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, dan ilmu akidah adalah merupakan ilmu yang sangat agung, ilmu yang sangat penting, ilmu yang wajib bagi kita untuk memberikan perhatian yang besar padanya. Sebab agama seseorang kalau tidak dibangun di atas akidah yang benar, maka amalan ketaatannya, amalan salehnya tidak ada faedahnya. Jika dibangun di atas akidah yang benar, maka amalannya yang lain akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan meninggalkan kita di atas agama yang lurus, di atas akidah yang selamat, di atas jalan yang terang, sebagaimana dalam sabdanya, laqad taraktukum 'alal bayda an-naqi lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh benar-benar saya telah meninggalkan kalian di atas al-bayda, sesuatu yang putih, an-naqi, bersih, lailuha kanahariha, saking bersihnya, saking jelasnya, saking terangnya agama yang Nabi SAW wariskan kepada kita, sampai beliau katakan lailuha kanahariha, malamnya sama dengan siang, yaitu sama-sama terang. Ya. Dan tidak ada yang menyimpang, kata beliau, tidak ada yang menyeleweng darinya sepeninggalku kecuali pasti dia akan binasa. Nah, jadi Nabi meninggalkan kita di atas agama yang lurus, di atas akidah yang selamat. Dan para sahabat sepeninggal beliau, mereka tetap berjalan di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hal akidah maupun selain. Iya, mereka tidak pernah merubah dan mengganti apa yang Nabi berada di atas. Kemudian setelah itu datang tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka juga mengikuti Nabi dan para sahabat. Akidah mereka lurus, tidak ada yang menyeleweng. Iya. Sebagai bentuk perealisasian terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in amanu bimithli ma amantum bih
faqad ihtadaw. Jika mereka beriman semisal dengan apa yang kalian beriman padanya, maksudnya para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Dan tabi'in serta tabi'in mereka berjalan di atas jalan Nabi dan sahabatnya. Tidak menyeleweng dari itu. Nah, di zaman sahabat, di zaman tabi'in dan tabi'in ada kelompok-kelompok, firqah-firqah yang muncul, tapi tidak tersebar karena di saat itu para ulama masih banyak, ilmu masih kuat di tengah masyarakat, dan pemerintah juga sangat dekat dengan ilmu agama, sehingga setiap kali muncul bid'ah, kesesatan langsung ditumpas, langsung dipadamkan. Sehingga firqah-firqah yang muncul di zaman 3 generasi ini semuanya tidak bisa tersebar. Kita tahu bahwa Syiah Rafidah dan Khawarij muncul di zaman siapa? Zaman Ali bin Abi Thalib, di pertengahan zaman sahabat. Bahkan Khawarij muncul akarnya pemikirannya sebelum itu di zaman Nabi, dalam kisah siapa? Dzul Khuwaisirah. Jadi sudah ada kelompok-kelompok ini. Kemudian di akhir zaman sahabat muncul Al-Qadariyah. Di akhir zaman sahabat, di zaman Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan di permulaan zaman tabi'in muncul juga bid'ah Murji'ah. Kemudian di zaman tabi'in muncul bid'ah Jahmiyah. Kemudian setelah itu muncul bid'ah tasawuf. Perhatikan, semua muncul di zaman 3 generasi ini, tapi semuanya tidak tersebar. Tidak tersebar karena tadi banyak ulama, ilmu masih kuat di tengah masyarakat, dan pemerintah juga sangat dekat dengan ilmu agama. Sehingga setiap kali bid'ah muncul, pemikiran-pemikiran sesat muncul, langsung ditumpas, langsung dipadamkan. Nah, kapan firqah-firqah ini, pemahaman-pemahaman ini dan bid'ah-bid'ah ini tersebar? Kata Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim serta selainnya, tersebar setelah selesai 3 generasi pertama. Yaitu di generasi keempat dan seterusnya. Semakin hari semakin bertambah parah. Hal itu terjadi karena ilmu mulai berkurang dan ulama sudah semakin jauh dari ilmu. Pemerintah semakin jauh dari ilmu. Kalaupun mereka dekat dengan ilmu, maka ilmu yang mereka pelajari adalah ilmu yang tidak bermanfaat, bukan ilmu agama yang murni, tapi ilmu yang sudah bercampur dengan ilmu-ilmu filsafat dan kalam. Karena di setelah 3 generasi yang utama itu mulai diterjemahkan, dimasukkan ke negeri-negeri Islam buku-buku filsafat dan kalam, filsafat Yunani dan misalnya filsafat India, dan filsafat-filsafat yang lainnya dimasukkan ke negeri-negeri Islam. Sehingga hal ini mempengaruhi pola pikir dan jalan beragama kaum muslimin. Banyak dari mereka yang mempelajari kalam dan filsafat, yang mana pedoman mereka dan sandaran mereka yang paling utama adalah akal. Mereka mempelajari filsafat, mempelajari kalam, sehingga mereka terapkan ini dalam beragama. Mereka lebih mendahulukan akal daripada nas Al-Quran dan Sunnah. Nah, disinilah tersebar berbagai macam kelompok sesat, kelompok bid'ah. Nah, tersebar merajalela Qadariyah, begitu pula Jahmiyah, Khawarij, Syiah, dan seterusnya. Nah,
Maka hal ini mendorong para ulama untuk menjelaskan, karena banyaknya kelompok bid'ah, kelompok sesat yang melenceng dari apa? Jalan Nabi dan para sahabat, mendorong para ulama untuk menulis kitab-kitab akidah dalam rangka menjelaskan akidah yang benar dan membantah akidah yang batil. Nah, dan di antara tulisan tersebut adalah apa yang kita berada atau apa yang kita bahas sekarang ini, yaitu Usul As-Sunnah karya Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah ta'ala. Nah, dan Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah adalah ulama yang sangat terkenal, hidup di abad ketiga. Nah, beliau murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i, murid dari Al-Imam Ibnu Uyainah, murid dari Al-Imam Al-Fudail bin Iyad, dan banyak dari guru-guru beliau yang sangat terkenal. Dan di antara murid Al-Humaydi ini adalah Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari menjadikan hadis riwayat Al-Humaydi sebagai hadis yang pertama dalam Sahih. Kalau kita buka Sahih Al-Bukhari, hadis yang paling pertama adalah hadis Abdullah bin Zubair Al-Humaydi. Disebutkan oleh para ulama sebabnya karena beliau ini, yaitu Al-Humaydi, nasabnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau orang Quraisy. Al-Humaydi orang Quraisy. Maka sebagai penghormatan beliau simpan hadisnya, letakkan hadisnya di paling pertama dalam Sahih. Beliau juga adalah guru dari Al-Imam An-Nasai, Al-Imam Al-Zuhri, dan selainnya dari ulama yang terkenal. Nah, dan kitab Usul Sunnah ini asalnya adalah kitab, bagian dari kitab Musnad beliau. Jadi Al-Humaydi memiliki kitab namanya Musnad Al-Humaydi. Ma'ruf bahwa Musnad itu apa? Kitab hadis yang disusun sesuai sahabat, sesuai nama sahabat. Seperti Musnad Imam Ahmad. Boleh sebutkan pertama Musnad Abu Bakar, kemudian Musnad sahabat yang lain. Semua hadis Abu Bakar dibawakan. Setelah itu semua hadis sahabat yang kedua, kemudian semua hadis sahabat yang ketiga dibawa. Demikian seterusnya. Berbeda dengan Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dia susunannya sesuai bab-bab fikih. Sesuai apa? Bab-bab pembahasan fikih. Jadi buku ini bagian dari Musnad Al-Humaydi yang berada di akhir, paling akhir dari Musnad Al-Humaydi disebutkan tentang pembahasan Usul As-Sunnah. Usul As-Sunnah. Dan buku ini sebagaimana penulisnya memiliki banyak pujian, mendapatkan banyak pujian oleh para ulama. Al-Imam Al-Humaydi dipuji oleh banyak ulama. Beliau adalah imam. Imam Ahmad mengatakan Al-Humaydi adalah imam. Al-Humaydi di sisi kami, beliau adalah seorang imam. Dan banyak lagi pujian-pujian ulama yang lain. Dan Usul Sunnah juga adalah merupakan buku yang sangat bagus sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Usul Sunnah ini disyarah oleh banyak ulama belakangan. Di antaranya yang dibagikan itu adalah syarah Syekh Ubaid Al-Jabir, Syekh Ubaid Al-Jabir rahimahullah ta'ala. Baik. Kita masuk di dalam pembahasan kitab Usul Sunnah. Pertama, Usul Sunnah. Sebelum itu, para ulama
menamakan buku-buku akidah mereka dengan berbagai nama. Di antara nama buku akidah adalah Al-Aqidah. Al-Aqidah seperti Aqidah Tahawiyah, Aqidah Al-Wasitiyah, Aqidatus Salaf Ashabul Hadith, karya siapa? Al-Imam As-Sabuni, dan selainnya dari kitab-kitab yang berjudul Al-Aqidah. Dan di antara nama kitab Aqidah adalah Al-I'tiqad, seperti I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karya Al-Lalakai, dan juga Lum'atul I'tiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Nah, dan selain. Kemudian di antara nama buku akidah juga adalah As-Sunnah, seperti As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad, As-Sunnah karya Al-Khallal, As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim, dan selain. Kemudian di antara nama buku akidah juga adalah Usul Sunnah, seperti Usul Sunnah karya Imam Al-Humaydi, Usul Sunnah karya Imam Ahmad, Usul Sunnah karya Ibnu Abi Zamani, dan masih banyak lagi. Di antara namanya juga adalah Syarh Sunnah, Syarh Sunnah karya Al-Barbahari, Syarh Sunnah karya Al-Muzani. Kemudian juga di antara namanya adalah Sharih Sunnah, Sharih As-Sunnah karya seperti Sharih Sunnah karya At-Tabari. Dan di antara nama buku akidah juga adalah Al-Fiqhu Al-Akbar, fikih yang besar, yang terbesar, yaitu Al-Fiqhu Al-Akbar karya Al-Imam Abu Hanifah. Walaupun bukan beliau tulis, tapi disandarkan kepada beliau, ya, periwayatan. Kemudian di antara nama buku akidah adalah Tauhid, seperti At-Tauhid karya Ibnu Mandah, At-Tauhid karya Ibnu Khuzaimah. Nah, di antara kitab akidah juga adalah Al-Iman, seperti Al-Iman karya Ibnu Taimiyah, Al-Iman karya Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam. Dan masih banyak lagi, seperti Asy-Syariah karya Imam Al-Ajurri. Banyak penamaan-penamaan para ulama terhadap buku akidah. Dan di sana juga ada penamaan-penamaan batil yang buku akidah dinamakan dengan. Di antara penamaan batil itu adalah akidah dinamakan dengan Al-Usul. Mungkin sering kita dengar. Ada pembahasan agama dibagi dua, usul dan furu'. Usul akidah, furu' masalah fikih selain akidah. Ini pembagian adalah pembagian yang datang dari Ahlul Bidah wal Ahwa, datang dari Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mereka membagi pembahasan agama menjadi usul dan furu'. Usul mereka bahas dengannya buku pembahasan akidah. Dan ini dibantah oleh para ulama penamaan ini. Karena di sana tidak ada dhabit, tidak ada ketentuan yang pasti. Bagaimana cara membedakan antara yang mana yang usul dalam agama dan mana yang furu'. Misalnya mereka mengatakan usul akidah, sementara fikih adalah furu'. Padahal kalau kita merujuk pada hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran, pembahasan sholat misalnya, apakah dia furu' atau usul? Kalau kita lihat dia adalah salah satu rukun Islam, tidak bisa dikatakan sebagai furu', maka dia usul Islam. Seorang bisa kafir karena meninggalkan. Nah, jadi penamaan ini penamaan yang batil. Tapi bersamaan dengan itu, kadang sebagian ulama memakai istilah ini, menamakan buku akidah dengan buku usul. Dan ini bukan berarti mereka membenarkan hal ini, hanya saja membab khitab bima yufham, khitabun nas bima yafhamun, mengajak bicara manusia dengan apa yang mereka pahami. Karena istilah yang sudah tersebar di masyarakat, maka kadang terpaksa kita pakai.
Karena terpaksa kita pakai karena manusia itu yang mereka paham. Terutama ketika kita berbicara dengan ahli kalam, dengan ahli filsafat, mereka memahami kalau usul itu akidah itu adalah usul. Maka kita pakai istilah mereka untuk memahamkan. Dan di antara penamaan buku akidah yang batil juga adalah al-falsafah wal kalam. Sebagian orang menamakan buku akidah sebagai buku filsafat dan buku kalam. Ini batil. Datang dari ahli kalam dan ahli filsafat. Dan yang ketiga, di antara penamaan buku akidah, penamaan buku akidah dan penamaan yang batil adalah penamaan yang dicetuskan oleh Sayyid Qutb. Sayyid Qutb memiliki buku pembahasan akidah. Dia namakan bukunya apa? Khasaisu at-tasawwur al-islami. Kekhususan at-tasawwur. Apa makna tasawwur di sini? Yang belum maksudnya dengan tasawwur adalah akidah. Jadi beliau namakan akidah dengan at-tasawwur. At-tasawwur. Beliau punya buku namanya Khasais at-tasawwur al-islami. Keistimewaan akidah Islam. Perhatikan, ini penamaan batil. Beliau pertama kali menamakan, dan tidak didahului oleh imam-imam sebelumnya. Jelas ya? Dan kita masuk pada pembahasan buku ini. Pertama, buku ini sebenarnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hanya saja Bismillahirrahmanirrahim berada di awal Musnad Al-Humaydi. Sementara buku akidah yang bahas tentang akidah ini di akhir Musnad Al-Humaydi, makanya tidak tertulis di situ. Tapi sebenarnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian usul sunnah. Adapun Bismillahirrahmanirrahim ini sebenarnya sudah sering kita bahas. Bahkan ada beberapa tempat kajian saya sudah bahas ini. Dan pembahasan Bismillahirrahmanirrahim itu ada di dalamnya 5 pembahasan. Pertama, pembahasan tentang sunnah. Kenapa para ulama, alasan kenapa para ulama memulai kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang kedua, sunnah-sunnah dalam memulai pembicaraan. Termasuk diantaranya adalah memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, pembahasan i'rab Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keempat, pembahasan makna-makna Bismillahirrahmanirrahim. Yang kelima, pembahasan apakah Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk dari ayat setiap surah Al-Quran atau bukan. Ini 5 pembahasan. Saya sudah sering bahas di berbagai kajian saya. Nah, karena itu saya anggap tidak perlu diulangi di sini. Atau diulang? Diulang atau terus? Gimana? Dosa. Baik, kita masuk saja. Kita usul sunnah. Apa itu usul dan apa itu sunnah? Kita bahas dulu judulnya. Usul itu secara bahasa dia jamak dari asal. Jamak dari apa? Asal. Dan al-asal maknanya adalah al-asas alladhi yubna alaihi ghairuh. Al-asal secara bahasa adalah asas, fondasi, dasar. Yang selainnya itu dibangun di atasnya. Ya. Kalau asal dari gedung adalah apa? Fondasinya. Kalau asal dari pohon, apa asal dari pohon? Akarnya. Paham ya? Asal dari pohon adalah akarnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama'." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat sebuah perumpamaan tentang kalimat yang baik? Itu la ilaha illallah. Ka syajaratin thayyibah adalah bagaikan pohon yang baik.
asluha thabit, akarnya kuat menancap ke dalam bumi, dan far'uha fis sama, cabangnya menjulang ke langit. Nah, di sini dikatakan asluha thabit, pokoknya kuat. Maksudnya apa? Asas, itu akarnya. Akar. Jelas ya? Jadi al-asal, usul jama' asal, dan asal maknanya adalah asas allati yubna alaihi ghairu. Kemudian apa itu as-sunnah? As-sunnah secara bahasa adalah at-tariqah. As-sunnah secara bahasa apa? Tariqah, jalan. Jalan. Maksudnya dari jalan Nabi SAW yang beliau hidup di atasnya. Masuk di dalamnya pembahasan akidah Nabi SAW, dan masuk di dalamnya pembahasan fikih, masuk di dalamnya pembahasan akhlak dan adab. Jadi kata sunnah secara bahasa itu mencakup akidah dan selain. Dia umum. Karena dia apa? Jalan Nabi, jalan hidup Nabi SAW. Namanya jalan hidup Nabi. Nabi apa? Beliau berakidah dan beliau beramal. Nah, jadi semua masuk dalam makna sunnah. Tapi as-sunnah secara istilah, as-sunnah secara istilah itu terbagi menjadi beberapa macam. Kadang as-sunnah kalau di lisannya ahli fikih apa? Sunnah di lisannya ahli fikih adalah lawan dari wajib. Lawan dari wajib. Kalau as-sunnah di lisannya dalam pembahasan akidah misalnya, atau dalam pembahasan muhaddithin ahli hadis, sunnah apa? Bermakna hadis. Sunnah dalam pembahasan akidah kadang bermakna lawan dari bid'ah. Sunnah bisa bermakna lawan dari syiah. Makanya kita kenal sunni dan syi'i. Kemudian sunnah juga yang kadang dimaksudkan adalah akidah itu sendiri. Akidah. Sunnah adalah akidah. Seperti di sini. Beliau maksudkan dari sunnah apa? Akidah. Jadi ucapan beliau usul sunnah. Sudah tadi kita definisikan apa itu usul dan apa itu sunnah. Sekarang apa itu usul sunnah? Dirangkap. Nah, usul sunnah ketika dirangkap maknanya adalah dasar-dasar atau pokok-pokok ilmu akidah. Dasar-dasar atau pokok-pokok ilmu akidah. Jadi as-sunnah yang beliau maksud adalah akidah. Usul sunnah itu dasar-dasar pokok-pokok ilmu akidah. Jelas ya? Jadi buku ini membahas tentang apa? Tentang akidah. Membahas tentang akidah. Nah, kemudian kata penulis Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah, as-sunnatu indana ay yu'mina ar-rajulu bil qadari khairihi wa syarrihi, hulwihi wa murrihi, wa ay ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyuftiyah, wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibah, wa anna dhalika kullahu qada'un min Allah azza wa jalla. Perhatikan, as-sunnah indana, as-sunnah itu akidah. Di sisi kami, kata beliau, ayyuminar rajul, seorang lelaki itu atau seseorang mengimani takdir khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Yang baik maupun yang buruk. Ini nanti kita detailkan. Saya terjemah dulu. Hulwihi wa murrihi, yang manisnya maupun yang pahitnya. Takdir yang manis buat hamba ataupun yang rasanya pahit. Wa ayya'lama annama asabahu lam yakun liyuftiyah, dan hendaknya dia mengetahui, seorang itu mengetahui bahwa apapun yang menimpanya, ditakdirkan untuk menimpanya, tidak akan mungkin meleset darinya. Wa annama akhtahu lam yakun liyusibah, sebaliknya, apa yang tidak ditakdirkan untuknya, maka tidak mungkin menimpanya.
harus dia imani. Wa anna dzalika kulluhu qada'un min Allah azza wa jalla. Dan dia imani bahwa semua hal itu takdir yang baik maupun yang tidak baik, yang manis maupun yang pahit, semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ditentukan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Kemudian kita akan mulai detailkan. Muncul pertanyaan, kenapa beliau memulai buku akidah dengan pembahasan takdir? Padahal dimaklumi takdir itu, pembahasan takdir, rukun iman yang keberapa? Yang keenam, yang terakhir. Kenapa memulai dengan itu? Jelas ya? Rukun takdir, rukun iman itu ada 6. Sebagaimana Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Kata Allah, bukanlah kebaikan itu kalian menghadap di timur atau barat, tapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada apa? Kepada malaikat, kepada kitab, dan kepada para nabi. 5 rukun iman. Rukun iman tentang takdir disebutkan di ayat lain. Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Jadi 6 rukun iman. Yang terakhir ini adalah takdir. Sebagaimana juga dijelaskan dalam hadis Jibril yang masyhur. Jibril datang kepada Nabi SAW bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Iya, di dalam hadis tersebut salah satu penggalannya Jibril berkata, "Wa akhbirni anil Islam wa anil iman." Dan beritakan kepada Nabi Muhammad tentang iman. Maka Jibril pun berkata, Nabi pun menjawab, apa kata Nabi? "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Kata Nabi Muhammad, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ya, jadi takdir disebutkan terakhir sebagai rukun iman yang ke-6. Nah, sekarang kenapa beliau bahas di awal? Jawabannya sebutkan oleh sebagian pensyarah dari kitab ini. Alasannya karena di zaman beliau sangat merajalela Al-Qadariyah, kelompok Qadariyah yang sesat dalam pembahasan takdir. Kelompok yang sesat dalam pembahasan takdir ada 2, ada Al-Qadariyah, Al-Nufar, ada Qadariyah Al-Muthbitah, yaitu Jabriyah. Jadi Qadariyah ada 2, Qadariyah Al-Nufar yang menafikan takdir, dan ada Qadariyah yang terlalu gunung ekstrim dalam menetapkan takdir. Ini namanya Jabriyah. Kalau Qadariyah Al-Nufar yang menafikan takdir ada 2, terbagi 2. Ada Qadariyah Al-Ghula yang ekstrim, itu Qadariyah yang dulu, zaman dulu, pertama kali muncul, yang mengatakan bahwa al-amru unuf, perkara itu baru, Allah tidak tahu sebelum terjadi. Kata mereka, Allah tidak tahu kecuali sesuatu itu telah terjadi. Sebelum terjadi Allah belum tahu. Ini adalah Qadariyah yang pertama, pemahaman Qadariyah yang pertama, dan dicetuskan oleh salah satu atau pertama kali berbicara tentang hal ini adalah Ma'bad ibn Khalid al-Juhani. Ma'bad ibn Khalid al-Juhani di Basra. Beliau mengatakan al-amru unuf, perkara itu Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi. Menafikan ilmu Allah. Menafikan apa? Ilmu Allah yang qadim. Dan mereka juga menafikan Al-Kitabah.
Jadi Allah tidak ilmui segala sesuatu kecuali setelah terjadi. Dan mereka juga mengatakan Allah tidak menulis takdir segala sesuatu. Ya. Dan mereka ini kafir. Siapa? Qadariyah al-Ghula, Qadariyah yang ekstrim. Kata sebagian ulama, kalau mereka mau mengingkari ilmu Allah dan kitab penulisan di Lauhul Mahfuz, maka pasti juga mereka mengingkari al-masyiyah dan al-khuluq, kehendak Allah dan penciptaan. Ini kata sebagian ulama min babil aula. Kemudian ada Qadariyah yang kedua, Qadariyah Nufah, yang menafikan takdir yang kedua, yaitu Qadariyah belakangan. Qadariyah belakangan ini seperti Qadariyahnya Mu'tazilah, Qadariyahnya belakangan yang dipopulerkan oleh kelompok Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir. Mereka memiliki pemahaman Qadariyah. Mereka Mu'tazilah, gaya baru. Baik. Mereka ini mengingkari apa? Mengingkari mengingkari masyiah Allah Subhanahu wa taala dan penciptaan Allah. Nah, mereka menetapkan ilmu Allah yang qadim dan menetapkan kitab, penulisan di Lauhul Mahfuz. Tapi mereka mengingkari masyiah Allah. Kata mereka Allah tidak menghendaki perbuatan makhluk. Dan Allah tidak menciptakan perbuatan makhluk. Sebenarnya mereka menetapkan Allah itu punya kehendak, Allah itu memiliki sifat mencipta, Allah itu memiliki kehendak, dan Allah itu menciptakan makhluk. Tapi kata mereka Allah tidak menghendaki perbuatan makhluk dan tidak menciptakan perbuatan makhluk. Kalau tubuh makhluk Allah ciptakan, tapi perbuatannya kata mereka bukan Allah yang ciptakan. Makhluk sendiri yang ciptakan. Makhluk sendiri yang ciptakan perbuatan. Itu pemahaman Qadariyah belakangan. Kelompok ini, Qadariyah ini, yaitu Qadariyah yang dimaksud di buku ini atau yang ingin dibantah oleh beliau adalah Qadariyah di zaman beliau, itu Qadariyah yang ekstrim, Qadariyah yang pertama kali muncul, Qadariyah yang mengatakan al-amru unuf, mengingkari ilmu dan kitab. Nah, kalau Qadariyah yang ini kafir tadi. Kalau Qadariyah yang kedua, iya, belum tentu kafir. Tergantung orang per orang. Tidak bisa kita pastikan kafiran. Baik. Jadi itu alasan kenapa beliau memulai buku ini dengan pembahasan takdir. Sangat banyak pembahasan tentang takdir yang harus kita detailkan sebelum mengkaji kata per kata dari ucapan beliau. Misalnya rukun beriman kepada takdir. Ada 4 rukun. Dan di sana adalah penjelasan lagi, rincian-rinciannya. Insyaallah nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.